Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. nggak boleh sambil makan dan juga lainnya. Nggak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat ketemu lagi dengan Kak Nina minggu ini. Udah siap kan mau beribadah, mau memuji Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Ayo adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau sapa Tuhan Yesus dulu ya. Kita mau bilang selamat pagi Tuhan Yesus. Ayo semuanya bangkit berdiri. Nah, kita mau sapa Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Ayo adik-adik, lebih sukacita lagi. Goyangkan badanmu ke kiri dan ke kanan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Ayo adik-adik lebih lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah-tambah cintanya. Ayo adik-adik, sekarang kita mau berdoa pada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih bisa memuji, menyembah Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus,
bahwa kami lebih lagi untuk bersuka cita di dalam memuji Engkau. Kami mau patahkan semua roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan Yesus yang membuat kami tidak bisa bersuka cita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus katakan amin. Ayo adik-adik, lebih bersuka cita lagi. Kita mau berjalan beserta Yesus. Kita mau pakai kaki dan tangan kita untuk memuji Tuhan. Semangat adik-adik. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, kita pasti sukacita. Ayo adik-adik, lebih lagi kita memuji Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, masih ingat kan murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi dia harus melihat luka di tubuh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan kita harus percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Adik-adik, tiba saatnya kita sekarang mau memberikan persembahan. Gimana caranya? Bisa ya adik-adik,
Adik-adik bisa mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening sekolah minggu di nomor yang tertera di layar adik-adik. Kakak tunggu ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita beribadah online sudah berapa lama ya? Kalau nggak salah, kira-kira 1 tahun lebih adik-adik. Nah, pasti banyak firman Tuhan yang adik-adik nggak mengerti. Nah, kakak-kakak sekolah minggu memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya firman Tuhan yang adik-adik tidak mengerti. Adik-adik bisa kirimkan videonya, video pertanyaannya ke kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Nanti kakak sekolah minggunya akan menjawab dan video adik-adik juga akan ditayangkan di setiap ibadah online kita. Nah adik-adik, kakak tunggu ya pertanyaan-pertanyaan firman Tuhan yang adik-adik tidak mengerti. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu info yang penting. Pasti adik-adik mau mendengar dan senang mendengarkannya. Waktu yang kemarin kita sudah merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah pada bulan Mei nanti, tepatnya tanggal 16 Mei, kita mau beribadah merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah adik-adik, sekolah minggu mau bagi-bagi hadiah. Bisa diikuti dari adik-adik yang dari balita sampai ke SD. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu caranya deh, biar adik-adik gampang. Adik-adik yang dari balita sampai TK bisa mewarnai gambar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dari kelas 1 sampai kelas 3 harus menggambar. Nah, gambarnya apa kakak? Gambarnya tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tapi nggak hanya digambar saja ya, diwarnain juga. Nah, adik-adik yang dari kelas 3 ke atas membuat craft tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kirimkan semua hasil mewarnai, hasil menggambar craft adik-adik ke WA kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Bisa adik-adik foto, bisa lewat video juga. Nah, kakak tunggu ya. Paling lambat tanggal 1 Mei 2021. Ayo semangat, dapatkan hadiahnya, pasti hadiahnya menarik. Kakak tunggu ya adik-adik. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang baik dari Kak Inge. Kita minta Roh Kudus untuk mengurapi kita supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Ayo adik-adik, katakan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
kamu ikutin doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kami sudah memuji, sudah menyembah Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saatnya kami mau menerima firman-Mu. Roh Kudus yang baik, urapi kami ya, buat kami mengerti akan firman Tuhan. Kami berdoa untuk kakak sekolah minggu kami yang membawakan firman Tuhan. Roh Kudus urapi dia ya. Roh Kudus, kami mau patahkan semua kuasa-kuasa iblis yang membuat kami tidak mengerti akan firman Tuhan. Kami usir jauh-jauh dari hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Udah lama gak ketemu sama kakak ya? Kak Inge mau ketemu lagi dengan kalian. Kak Inge mau cerita tentang seorang murid Tuhan Yesus. Tapi lihat dulu videonya ya. Kalian yang harus tahu siapa dia. Kalau benar-benar menyimak video itu, kalian tahu pasti. Oke? Stories of the Bible. Jesus appears to Thomas. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. But some people did not like what Jesus was doing, and they put him to death. He died on a cross and was buried in a tomb. For 3 days, Jesus' body laid in that tomb, and it seemed that there was no hope. But very early on Sunday morning, the woman who cared for Jesus went to go visit his body, found that his tomb was empty, and that he was no longer there. For he was risen. He was alive. What? Heyo! Rah! Jesus appeared to his disciples to show them that he was alive. One of the 12 disciples, Thomas, was not with the others when Jesus came. Hey, Thomas! Later, the disciples told Thomas, "We have seen the Lord." But Thomas said, "I won't believe it unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side." 8 days later, the disciples were together again, and this time Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. Oh, hey guys. "Peace be with you," he said. Then Jesus said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe." Thomas said, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me." Nah, adik-adik, sudah lihat videonya? Siapa nama murid itu? Lihat nggak? Namanya siapa? Thomas. Ya, benar, Thomas, murid Tuhan Yesus. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, adik-adik. Bayangin, Tuhan Yesus tuh waktu hidup sama-sama dengan murid-muridnya, termasuk Thomas, melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Lazarus kan dibangkitkan. Nah, begitu banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, tapi Thomas sekarang dikasih tahu sama teman-temannya Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia nggak percaya, adik-adik. Maria Magdalena, mereka berangkat ke kuburan, lihat di situ nggak ada mayatnya Tuhan Yesus.
Lalu malaikat bilang, sudah bangkit. Mereka senang sekali. Mereka bilang, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Lalu mereka cepat-cepat lari ke tempat murid-murid berkumpul. Adik-adik, murid-murid lagi berkumpul di satu ruangan. Mereka kunci semua ruangannya karena mereka takut sama orang Yahudi. Nah, tiba-tiba lagi di situ Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain itu cerita, kami sudah lihat Tuhan Yesus bangkit, kami lihat kuburannya, dia bangkit. Nah, murid-murid, benar dia bangkit. Tahu-tahu mendadak ada orang masuk di ruangan itu mengatakan, damai sejahtera buat kamu. Adik-adik, siapa itu? Tuhan Yesus ternyata benar Tuhan Yesus hidup. Adik-adik, wah, murid-murid senang sekali. Benar Tuhan Yesus hidup. Mereka lihat sendiri dengan mata kepala mereka. Lalu Tuhan Yesus memberikan kepada mereka wejangan-wejangan, mengutus mereka. Lalu Tuhan Yesus hilang lagi. Nah, adik-adik, suatu hari mereka ketemu dengan Thomas di jalan. Thomas tuh dari mana nggak tahu. Waktu di ruangan itu dia nggak ada. Nah, ketemu. Hei Thomas, kata teman-temannya, kita udah ketemu Tuhan Yesus loh. Hah? Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan mati. Enggak, dia sudah bangkit, dia hidup. Kami lihat sendiri dia hidup. Waktu kita berkumpul di ruangan itu, kamu nggak ada. Tapi Tuhan Yesus mendadak datang. Padahal semua ruangan terkunci, jendela terkunci, pintu terkunci. Tuhan Yesus hadir bersama kita. Apa itu, saya tidak percaya, kata Thomas. Gimana sih, kata murid-murid yang lain. Kita udah lihat sendiri dengan mata kepala kita, dia hidup. Masa dia hidup? Dia kan sudah mati. Masa dia bisa bangkit, kata Thomas. Lalu murid-murid yang lain mengatakan, kan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia sekarang hidup. Thomas mengatakan, mana bisa? Dia waktu itu masih hidup. Makanya dia menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, membuat orang tuli mendengar, bahkan membangkitkan Lazarus dari mati. Masa dia mati dia bisa menghidupkan dirinya sendiri, kata Thomas. Wah, murid-murid kesal dengar dia. Gimana sih Thomas ini? Ya ampun, si Thomas ini gimana ya? Dia nggak percaya. Terus Thomas bilang, kalau saya tidak pegang tangannya yang ada lubangnya, lalu pegang juga lambungnya yang ada bekas tombak, saya tidak percaya, kata Thomas. Nah, adik-adik, suatu hari, 8 hari kemudian, murid-murid berkumpul lagi di ruangan itu dengan Thomas juga. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera untuk kalian semua. Wih, murid-murid senang sekali, adik-adik. Mereka sukacita sekali ketemu lagi dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi dengan Thomas? Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Tuhan Yesus bilang, hei Thomas, coba pegang tangan saya yang berlubang ini. Pegang tangan saya lubangnya. Pegang lambungnya yang ada lubang. Lalu Thomas pegang pelan-pelan. Hei, benar, ini benar Tuhan Yesus. Lalu dia kaget sekali. Dia berlutut, adik-adik. Dia berlutut, dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, katanya. Wah, dia sukacita sekali. Ternyata benar, Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Tuhan Yesus anak Allah. Dia bisa bangkit, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kamu percaya sesudah kamu melihat lubang di tangan saya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Nah, itu pesan Tuhan Yesus. Adik-adik, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Adik-adik, dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menjadikan adik-adik sekalian satu persatu. Dan kalau adik-adik berdoa, Tuhan Yesus menjawab. Kakak mau cerita nih. Dulu ya, waktu kakak masih ngajar sekolah minggu di ruangan, di gereja, ada seorang anak nih, sedih sekali dia. Dia bilang, waduh kak, saya nih mesti keluar dari rumah saya, karena rumahnya ngontrak. Nah, adik-adik, waktu itu kakak mengatakan pada adik-adik yang hadir di situ,
kalian semua pasti mau minta sesuatu sama Tuhan Yesus. Sekarang semua tulis di kertas ya. Mau minta apa sama Tuhan Yesus? Nanti minggu depan kakak tanya lagi. Siapa yang udah dijawab doanya? Oke kak. Nah, terus pada nulis nih semua. Adik-adik nulis. Kakak kumpulin, kakak simpan. Nah, adik-adik minggu depannya kakak ngajar lagi. Terus kakak tanya, siapa yang doanya udah dijawab? Adik-adik, ada satu anak yang mengatakan, Kak, Tuhan baik. Kakak, doa saya dijawab. Saya tulis di permintaan doa sama Tuhan Yesus, minta rumah, gak ngontrak lagi. Ternyata papa mama beli rumah, kita punya rumah sekarang. Puji Tuhan, doa saya dijawab, kata adik itu. Aduh, benar-benar adik-adik, di situ Tuhan Yesus menjawab doa adik-adik. Adik-adik percaya kan bahwa Tuhan Yesus bisa menjawab doa? Adik-adik, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, Dia ada di surga. Dia kirimkan Roh Kudus buat adik-adik untuk menolong adik-adik berdoa. Adik-adik bisa berdoa, doa sama Tuhan Yesus. Mau minta apapun, minta sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan jawab. Itu namanya percaya walaupun tidak melihat. Kalian kan belum melihat apa yang kalian minta, tapi kalian percaya Tuhan pasti memberikan. Adik-adik, kalau adik-adik takut juga berdoa, pasti rasa takutnya hilang. Nah, kalau adik-adik lagi sedih, maunya nangis aja, adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih sukacita. Ya, itu tandanya bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudusnya. Nah, adik-adik, Tuhan mengatakan, berbahagialah adik-adik kalau percaya walaupun tidak melihat. Jangan seperti Thomas, mau lihat dulu baru percaya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sungguh sudah ada, hidup, bangkit bersama dengan kita, ada di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Ya adik-adik, percaya adik-adik. Nah, sekarang kita mau menghafalkan satu ayat supaya kita ingat ya. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 20 ayat ke-29b. Yohanes 20 ayat 29b. Kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita minta supaya Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus menolong kita berdoa, Roh Kudus menolong kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tutup mata, kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita minta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengurapi kita dengan Roh Kudusnya, supaya Roh Kudus menolong kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan berdoa supaya kita berbahagia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau ada di dalam dunia ini, Engkau juga yang sudah bangkit dari kematian, dan Engkau bersama dengan kami saat ini melalui Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk berdoa saat ini. Tolong kami untuk percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami sungguh berbahagia Tuhan, karena kami punya Tuhan seperti Engkau yang mau menjawab doa-doa kami, yang memelihara kami, menjagai kami, melindungi kami, memberikan jawaban atas doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan. Angkat kedua tanganmu adik-adik, minta supaya Roh Kudus memenuhi adik-adik. Ikuti kakak berdoa ya. Roh Kudus, urapi kami, tolong kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus, kuasai tubuh jiwa roh kami Roh Kudus, berikan kami
iman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus menjawab doa-doa kami. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus tinggallah di dalam kami. Penuhi kami. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu. Berikan kepada kami kepercayaan supaya kami sungguh berbahagia. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, jamah anak-anak ini. Jamah mereka Tuhan. Berikan mereka Tuhan kebahagiaan karena percaya bahwa Engkau hidup dan Engkau ada bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Roh Kudus, urapi anak-anak ini. Penuhi anak ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Come on, friends, let us pray. Jesus, thank you for your blessing. We pray for our friend who is sick. In your mighty name, they will be healed. Please bless our family, keep us healthy and strong. We love you, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Anak-anak, adik-adik sudah ngerti ya? Nah, sekarang adik-adik kita angkat tangan lagi, kita mau menerima berkat Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Tolong kami saat ini Roh Kudus untuk berdoa kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik ini Tuhan Yesus, supaya mereka setia kepadamu, supaya mereka percaya kepadamu Tuhan, supaya mereka dekat dengan Engkau, dan mereka senantiasa berdoa kepadamu, memohon kepadamu, karena dimanapun mereka berada, Engkau ada Tuhan bersama dengan mereka. Berkati adik-adik ini Tuhan, berikan mereka kehausan kerinduan untuk senantiasa mendengar firman-Mu Tuhan, supaya mereka setiap kali ibadah, mereka haus dan rindu untuk mengikuti ibadah. Tolong berkati mereka Tuhan. Berkati pelajaran mereka, sekolah mereka Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang rajin belajar. Anak-anak yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Tolong juga Tuhan, berkati orang tua mereka Tuhan. Supaya orang tua mereka juga bisa membimbing mereka Tuhan, mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk ibadah ini. Berkati anak-anak ini Tuhan. Berkati anak-anak ini mereka, supaya mereka Tuhan boleh ikut ibadah lagi pada hari Minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya.